Teman-teman, ada pertanyaan yang bertubi-tubi masuk di dalam medsos saya terkait apakah memang boleh toko-toko itu berjualan pada saat diberlakukan PSBB seperti di kota Surabaya ini. Nah, kita tahu di Jakarta dan di Surabaya sekarang sudah mulai ada beberapa penertiban di mana toko itu disegel, toko itu diminta tutup karena tidak termasuk dia jual kelontong, tidak termasuk kesehatan. Nah, ini benar tidak? Nah, saya ingin mencoba menggali melalui keputusan yang ada, melalui peraturan yang ada, di mana PSBB di Surabaya ini kan acuannya kepada Perwali 16 tahun 2020. Nah, setelah saya baca supaya kita mengerti semua apakah benar toko-toko itu boleh tutup atau tidak. Nah, ini di dalam bagian ketiga, pembatasan aktivitas bekerja di tempat kerja. Satu, selama pemberlakuan PSBB dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat atau di kantor. Nah, ini nanti dilanjutkan di dalam pasal 10 yang menyatakan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja atau kantor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dikecualikan. Jadi dikecualikan ini maksudnya yang diperbolehkan beraktivitas, buka, nah ini adalah A. Seluruh kantor instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait. Kalau ada perkecualian dari kementerian, dia boleh buka kantor ini. B. Badan usaha milik negara yang turut serta di dalam pemberantasan COVID-19. Ini diperbolehkan. C. Pelaku usaha yang bergerak pada sektor. Nah, pelaku usaha ini menurut saya mereka aparat baik Satpol PP, polisi, ini menafsirkannya di sini. Pelaku usaha itu bisa kantor, bisa toko dan lain-lain. Nah, ini yang diperbolehkan buka satu yang berkaitan dengan kesehatan, apotek, rumah sakit dan lain-lain. Yang kedua, bahan pangan, makanan atau minuman. Jadi toko-toko atau pekerjaan yang berkaitan dengan makanan itu masih diperbolehkan. Yang ketiga, tentang energi. Keempat, komunikasi dan teknologi, telkom dan lain. 5, keuangan, ini bisa masuk ke perbankan. 6, logistik. 7, perhotelan. 8, konstruksi. 9, industri strategis. 10, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu. Atau 11, yang menyangkut kebutuhan sehari-hari. Di luar itu, maka kantor, toko dianggap tidak boleh beraktivitas, tidak boleh buka. Inilah yang terjadi beberapa waktu yang lalu, misalnya di Jalan Keramat Gantung sampai ada toko yang disegel. Kemarin ada toko-toko di beberapa mall itu yang boleh buka, toko-toko kecil di pinggir jalan juga ada yang tidak diperbolehkan untuk buka. Nah, saya memahami kalau kita mengacu kepada pasal 10 Perwali, menurut saya bukan berarti yang diperkecualikan ini, yang tidak diatur di dalam angka 1 sampai 11 bukan berarti tidak boleh buka. Sebab pengertian yang dimaksud tempat kerja itu bukan toko. Yang dimaksud dengan kantor itu bukan toko. Tentunya kalau ada sebuah peraturan itu tidak boleh membutuhkan tafsir seperti ini. Kalau peraturan itu membutuhkan tafsir, maka yang terjadi adalah penegakan hukum sekehendak hatinya siapa yang menafsirkan. Kalau Satpol PP mengatakan, oh ini tidak boleh buka, ya nggak boleh buka, ini boleh buka. Mestinya peraturan itu harus jelas. Kalau toko itu definisinya apa, kantor itu definisinya apa, tidak boleh dia dicampur adukan. Bagi saya toko dan kantor tidak bisa disamakan gitu loh. Nah, yang kedua juga begini, ini penertiban itu idealnya semua aparat itu harus mampu mensosialisasikan semua persoalan-persoalan yang ada. Mana yang boleh, mana yang dilarang. Kita tahu selama ini Perwali banyak masyarakat yang tidak tahu. Kalau dia tidak searching di Google, maka dia tidak tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kan gitu loh. Sama seperti misalnya beberapa waktu yang lalu ada yang mengeluh ke saya, kenapa saya setengah 10 malam berjualan makanan kok tidak boleh? Katanya maksimal jam 9 malam.
Saya tanya itu ke Satpol PP-nya, aturan mana yang melarang orang jual makanan itu harus tutup jam 9 malam. PSBB, baik itu Perwali, Permenkes, tidak pernah mengatur itu. Yang diatur itu pembatasan, bukan pelarangan. Apa itu pembatasan? Tidak boleh ada tempat duduk, tidak boleh berkerumun. Yang boleh apa? Jual makanan tapi take away, beli bawa pulang, beli bawa pulang. Jadi saran saya bagi teman-teman yang punya toko yang kebetulan dilarang buka oleh aparat, Anda punya hak untuk bertanya pasal mana yang melarang saya buka. Karena faktanya mall itu tetap buka. Mall itu kan toko. Faktanya nggak ada mall yang ditutup kan itu loh. Kenapa kalau toko-toko kecil kok ditutup ya? Jadi kita sebagai masyarakat harus punya keberanian mempertanyakan, bukan membantah ya. Mempertanyakan ada dasar hukum tidak. Kalau memang ada dasar hukumnya, kita harus mengalah karena itu memang aturan positif. Tapi ketika tidak ada dasar hukumnya, kita berhak untuk mempertanyakan bahwa Anda itu belum tentu benar, Anda itu salah di dalam membaca peraturan yang ada. Kalau kita mengacu kepada Perwali 16 tahun 2020, tidak ada larangan membuka toko, mau toko baju, toko handphone, toko apalah, karpet, atau toko bahan bangunan boleh. Tidak ada larangan di sini itu. Yang dilarang itu adalah kantor. Kantor itu bisa pabriknya. Faktanya saya ingin juga mengatakan begini. Pabrik itu tidak ada larangan di dalam Perwali ini untuk tetap buka. Tetapi faktanya kasus Sampurna ada lebih dari 50 orang tiba-tiba terjangkit COVID-19. Kenapa dia tidak tutup? Karena tidak ada larangan. Yang dilarang itu industrinya. Industri yang berkaitan dengan magang itu yang nggak boleh. Pendidikan itu tidak boleh, makanya pendidikan semua libur. Tapi kalau pabrik masih boleh. Karena ini adalah PSBB, bukan lockdown, bukan karantina wilayah. Ini yang harus dipahami. Sekali lagi, ini penjelasan saya terhadap pertanyaan-pertanyaan warga terkait boleh tidak toko, karena mereka ini butuh makan, mereka butuh duit untuk lebaran. Kalau tutup, siapa yang ngasih ganti rugi, siapa yang ngasih makan kepada toko ini kan tidak ada. Maka pemerintah pun menurut saya tidak boleh asal melarang tanpa memberikan solusi. Terima kasih.